Bu sadarlah. Masalahnya, ini bukan soal aku mau ikut kencan buta. Ini soal dunia sudah gila total. Kamu mungkin tidak percaya, tapi saat ini, aku ada di film laga sungguhan. Aku lihat seorang wanita bertopeng terkena bubuk pelumpuh. Dan dia tetap berusaha melawan 4 pria. Setiap gerakan bertenaga. Setiap serangan menakutkan. Ini lebih seru daripada pendekar Raja Wali yang kamu tonton. Anakmu sekarang mempelajarinya bingkai demi bingkai. Jadi, bisakah kencan butanya ditunda? Apa, Bu? Pendekar bela diri tidak penting. Ini siaran langsung. Berhenti bicara omong kosong. Semua itu tidak penting. Jika kamu besok tidak pergi bertemu Kinceng untuk kencan buta, ayahmu dan aku akan menunjukkan apa itu pendekar bela diri sejati. Hei, tidak. Aku pergi. Baiklah, aku pergi, oke. Kamu dan ayah jangan keluar sendiri. Kena bubuk pelumpuh kami. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ayo. Oke, Bu, ada urusan, harus pergi. Aku akan bawa dia. Cewek ini seksi. Dia sudah mengganggu kita beberapa hari ini. Di dalam mobil ini, habisi dia. Hei, tuan-tuan. Ini mobilku. Kalau mau syuting film laga, cari tempat lain. Mobilku baru saja dicuci hari ini. Pergi. Tidak bisa. Aku orang yang suka kebersihan. Kamu cari masalah, tangkap dia. Siapa kamu? Seorang sopir taksi yang suka kebersihan. Sudah kubilang, kamu harus higienis, dan kamu juga harus higienis. Hei. Oh, kok masih ada satu lagi? Aku? Kamu tidak apa-apa? Haruskah aku mengantarmu ke rumah sakit? Baiklah, ayo, hei. Pelan-pelan. Tunggu. Hei, Mbak, tenang, aku hanya seorang supir taksi. Kamu ngapain? Hei. Tolong. Hei, ini yang paling gila, hal yang pernah ada. Ada apa? Kepalaku sakit. Di mana pembunuh dari tadi malam? Siapa yang membawaku ke sini? Apa mungkin pria ini yang menyelamatkanku? Tidak mungkin, dia hanya supir taksi. Hei. Apa maksudmu? Anggap saja tadi malam aku bersenang-senang denganmu semalaman. Jangan ganggu aku lagi. Astaga, kamu pikir aku ini apa? Belum lagi bensinnya. Semalam aku kerja 7 kali perjalanan, itu kira-kira kurang dari $30 setiapnya. Tarif pasar tidak serendah ini, kan? Aku bahkan tidak marah padamu, kamu harus bersyukur. Lagi pula sejujurnya kemampuanmu biasa banget. Kamu. Aku tidak puas. Aku? Hei. Hei, sepupu. Aku baru pulang ke tanah air tadi malam. Ada sesuatu yang menunda. Aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Kalau begitu cepat pulang siang ini, aku akan pergi ke kafe dengan orang Lin Feng itu untuk kencan buta. Ikutlah denganku. Kencan buta? Apa yang perlu deg-degan? Jangan khawatir, aku akan pergi denganmu. Oh,
Omong-omong kencan buta kamu itu apa latar belakangnya? Dia baru kembali ke Jiangcheng 3 hari yang lalu. Sekarang dia menyetir taksi. Dulu dia tentara. Itu saja yang aku tahu, tapi aku dengar dia tidak terlalu hebat. Seorang supir taksi? Di seluruh kota, ada begitu banyak taksi. Tidak mungkin kebetulan sebanyak itu. Pasti kebetulan. Aku bilang, Aku sudah memberimu uang. Mulai sekarang, kau tidak kenal aku, dan aku tidak kenal kau. Kau. Apa yang terjadi semalam, anggap saja tidak pernah terjadi. Kalau tidak, akan kubuat kau membayarnya. hei, kau. Hei, Bu. Oh, tidak apa-apa. Hanya bertemu penumpang gila. Sudah diurus. Oke, aku akan pergi kencan buta sekarang. Jangan khawatir. Oke, tutup telepon. Tuan Lin, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu denganku. Aku akan terus terang, kami tidak cocok. Nona Ye bahkan tidak mau mengenalku, langsung menghukumku mati. Aku tahu tentang pertunangan masa kecil, masalah itu. Tapi maaf, kau bukan tipe idealku. Bisnis keluarga Ye kami, baru-baru ini mengembangkan air penyelamat yang bisa menyembuhkan kanker. Nilai pasar kami melonjak miliaran. Sedangkan kau, hanya seorang sopir taksi. Tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya tabungan. Terus terang, kami tidak dari dunia yang sama. Nona Ye sangat yakin. Siapa tahu? Mungkin aku menyembunyikan bakat asliku? Menyembunyikan bakatmu? Aku tidak melihatnya. Kau cabai kecil, temperamenmu cukup panas, iya. Kau bilang tidak menginginkanku. Tapi sebenarnya, aku juga tidak menginginkanmu. Lihat tubuhmu, datar di depan, sedikit bukit di belakang, tapi banyak api di tengah. Di keluarga Lin kami, standar istri untuk melahirkan anak, ini seperti, bibit bagus tidak punya tempat menabur, tidak akan tumbuh. Apa katamu? Cabai kecil. Aku bilang kau, tidak begitu hebat. Aku, Ye Qingcheng, baru pertama kali dihina oleh seorang. Pertunangan ini diatur oleh para sesepuh kami. Aku akan memberimu satu kesempatan, pria yang akhirnya bersamaku, harus lebih baik dariku. Aku hanya memberimu 1 bulan, jika kau bisa menaklukkanku, akan kubiarkan kau jadi priaku. Kalau tidak, kau akan menghilang dari hadapanku selamanya. Menaklukkanmu? Tidak perlu sebulan. 1 hari cukup. Kita lihat saja. Sepupu, maaf, lalu lintas macet, aku terlambat. Kau manis kecil. Apa yang kau lakukan di sini? Oke. Kamu, semalam. 7 serigala. Apa karena kamu tahu aku di sini? Kamu sengaja datang menggangguku, kan? Aku, Sayang, ambil ini. hei, ini bukan kesalahpahaman besar. Aku bersumpah demi bola lampu ini, aku di sini untuk kencan buta. Aku pasti tidak di sini untuk memerasmu. Kencan buta. Meng, kamu sedang apa? Kalian saling kenal? Dengar, cantik. Ini adalah kencan butaku. Kak, dia adalah yang kamu sebut di telepon, yang seharusnya kamu kencani, pria itu. Tidak mungkin. Hah? Kalian berdua tidak boleh bersama. Kenapa? Karena kita berdua. Kalian berdua. Ada apa? Mungkinkah tadi malam pembunuh wanita bodoh berpayudara besar itu adalah sepupu dari calon kencanku? Tidak mungkin, seberapa besar kemungkinannya? Karena karena dia adalah orang yang sangat buruk karakternya. Dan keji serta tidak tahu malu. Yang terpenting dia hanya bicara tanpa bukti. Hei, biar ku beritahu itu fitnah. Aku jelas-jelas konfigurasi supercar kelas atas dan kamu bersikeras. Aku, sepeda bersama, dan rantainya putus sekali. Kayu. Tadi malam, seseorang di dalam mobil. Kamu, supercar.
Mati di awal jarak tempuh pada dasarnya 0. Hai, aku punya 7 catatan servis jelas sekali setiap kali itu balapan ketahanan habis bensin sampai kering dan kamu berani bilang jarak tempuhku 0. Hei, ulasan pelangganmu benar-benar bohong. Kamu hanya memalsukan spesifikasi pengalaman sangat buruk. Hahaha, jelas kamu yang tidak tahu cara mengoperasikan dan kamu menyalahkan pengemudi, aku kamu. Apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah kamu? Sepupu, jangan berpikir terlalu jauh. Hanya saja tadi malam, aku baru turun dari pesawat dan naik taksi buruknya. Tidak menyangka mengemudinya sangat buruk dengan navigasi paling top, dia membuangku di jurang itu aib bagi industri. Aku. Begitu, jadi seperti itu. King Cheng. Zhao Tianlong, apa yang kau lakukan di sini lagi? Kau menghindariku begitu lama tapi aku tetap menemukanmu. Paman telah mengembangkan air kehidupan. Jadi keluargamu juga telah menderita gangguan dari banyak kekuatan misterius. Dengan kekuatanmu sendiri tidak bisa lagi melindunginya. Tapi jika kau menikah denganku, keluarga Zhaoku pasti akan melindungi dan mengantarmu. Di depanku, calon suamimu tunangan mencoba mencuri tunanganku. Kau pikir aku tidak ada? Hei. Ku dengar King Cheng punya pertunangan masa kecil. Jadi itu kau, Amin. Benar, hahaha, King Cheng bukanlah seseorang yang setimpal denganmu yang bisa kau sentuh. Tinggalkan King Cheng. Aku akan memberimu 5 juta. 5 juta. Benar saja, seorang brengsek yang matre. Kau tahu apa yang baik untukmu. Ambil uangnya dan pergi. Tuan Zhao. Kan? Ada apa denganmu? Kau habiskan 5 juta. Hanya untuk menjual tunanganku yang akan datang? Kau pikir ini pasar sayur, jual kol? Perasaanku pada King Cheng tidak ternilai. Kau ambil 5 juta ini dan siapa yang mau kau hina? Ambil kartumu dan beringsutlah pergi dari pandanganku. Enyahlah, apa katamu? Kau tidak dengar? Ku bilang pergi. Baik, bicara padaku seperti itu, jangan. Patahkan 3 kakinya untukku. Siap, Pak. Zhao Tianlong, apa yang kau lakukan sekarang? Lumpuhkan dia, siap? Jangan mendekat. Cukup. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Zhao Shao, kamu tidak bisa memaksakan perasaan. Mengenai air kehidupan, keluarga Ye mampu menjaganya. Tidak perlu khawatir. Baiklah, jangan menyesal. Pergi, Tunggu saja. aku akan membunuhmu. Cabai kecil, jangan takut. Sudah kubilang, kakakmu ada di sini, kemampuanku jauh di luar imajinasimu. Tidak percaya? Tanya sepupumu. Kakak, ayo pergi. Hei, 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 jangan pergi. Kenapa kau mengikutiku pulang? Bukankah kau bilang kau ingin aku menaklukkanmu? Kurasa di sini cocok untuk percakapan yang dalam. Apa yang kau lakukan? Kau tanya apa yang kulakukan? Aku bilang, sekarang juga, apakah kau bertunangan atau tidak dengan kakakku, kau harus menghilang dari depan kami. Kenapa? Kenapa? Setelah apa yang terjadi di antara kita, kau masih mengejar kakakku, tidak punya malu. Malam itu, aku tidak tahu kalian berdua sepupu. Lagi pula, malam itu, kaulah yang memaksakan dirimu padaku. Jadi siapa yang tidak punya malu? Ayolah. Aku peringatkan kau, sepupuku sedang menjadi target pembunuh. Tinggal di sini hanya akan membuatmu terbunuh. Oh, jadi kau benar-benar peduli padaku. Siapa yang peduli padamu? Iparku sebenarnya jadi malu.
Seorang ipar pembunuh bayaran yang misterius. Seorang tunangan yang dingin dan polos. Menarik. Kalian berdua lagi berbisik-bisik tentang apa? Apa yang kamu katakan? Kami bilang, Kami sedang membicarakan gimana Zhao Tianlong kena pukulan besar di sini kemarin. Dia pasti tidak akan melepaskannya. Ayahku bilang sebelumnya bahwa keluarga Zhao sudah berkali-kali mencoba membeli resep air kehidupan. Tak lama setelah keluarga kami menolak mereka, pembunuh bayaran asing muncul. jadi sepertinya keluarga Zhao dan para pembunuh bayaran ini pasti terlibat juga. Jangan khawatir, sepupu. Aku pasti akan melindungi kamu dan paman. Oh iya, dan aku. Tidak peduli apapun preman apapun yang dikirim keluarga Zhao, satu datang, aku tangani satu. Dua datang, aku bunuh sepasang. Kamu tidak ada hubungannya dengan ini. Keluar. Itu tidak akan terjadi. Aku belum menaklukkanmu. Lagi pula, kalau aku pulang sekarang, orang tuaku akan membuatku menguliti aku hidup-hidup. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Itu masih pertanyaan? Tentu saja, perlindungan dekat. Mulai hari ini, aku, Lin Feng, adalah 24 jam, perisai manusia segala cuaca, multifungsi. Cukup sediakan makan dan tempat tinggal. Dan kamu, cabai kecil. Aku tidak mau, sebelum menaklukkanmu, menyanyikan foto kamu setiap hari. Cintai kamu sampai mati. Apa? Cintai aku, sampai mati. Cintai aku sampai mati. Apa itu disebut bernyanyi? Bahkan suara babi yang disembelih terdengar lebih baik. Membosankan. Jadi, bukankah nyanyian penuh hati ini, menaklukkanmu? Jajah apanya? Gendang telingaku mau pecah. Ayah, hari ini, wanita Ye Qingcheng itu tunangannya, membuatku kehilangan muka sepenuhnya. Kau harus membalaskan dendam untukku. Keluarga Ye telah mengembangkan air kehidupan yang bisa menyembuhkan kanker. Senilai miliaran, aku sudah merencanakanmu menikahi Ye Qingcheng dan tentu saja mendapatkan formula air kehidupan itu. Tapi tak disangka, muncul hambatan. Bahkan tim yang kita kirim sebelumnya, beberapa kelompok orang, telah dilumpuhkan. Karena sudah begini, kita tidak perlu menahan diri lagi. Ambil 100 juta dan suruh orang Meiniang bertindak. Kecuali Ye Qingcheng, yang lainnya, jangan ada yang selamat. Siapa? Ratu bawah tanah Jiangcheng, Meiniang. Suruh orangnya bergerak. Pasti tidak masalah. Ye Qingcheng, kali ini, aku ingin lihat bagaimana kau lolos dari telapak tanganku. Kenapa kau mengikutiku lagi? Bukankah kita sudah setuju bahwa aku sekarang pengawal pribadimu? 24 jam non-stop. Kau? Apa? Kamu siapa? Serigala hitam. Apa? Serigala hitam. Hei, kawan. Kenapa kamu memberi dirimu nama panggilan yang memalukan? Maksudku, meskipun kau serigala paling hitam, di hadapanku, kau akan berubah menjadi anjing bertelinga husky. Sepertinya. Mereka tidak datang untuk bermain baik-baik. Serigala hitam ini dikabarkan sebagai pembunuh top kota Jiang. 38 misi, tidak pernah gagal. 3 dari mereka adalah buronan internasional tentara bayaran kelas A. Dia tidak pernah meninggalkan korban selamat. Tidak menyangka ada yang tahu urusan ini. Apa yang kamu mau? Menurutmu? Mereka bilang dia tidak pernah meninggalkan saksi. Tidak peduli siapa yang menyewamu. Berapapun bayarannya, aku akan gandakan. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Caberawit, sebaiknya kau berikan uang itu padaku agar aku bisa menghabisi mereka.
Dijamin puas, tidak ada jejak. Anak kecil, belum pernah ada yang berani sombong di depanku seperti ini. Aku, serigala hitam, punya prinsip. Mau aku ganti pihak? Tidak mungkin. Teman-teman, perintah bos, kecuali Ye King Cheng, yang lain mati. Cewek rambut pendek, lumayan cantik. Bunuh pria itu, dan sisakan beberapa untuk kami untuk bersenang-senang. Bagaimana kalau aku bersenang-senang dengan teman-temanmu saja? Kau lebih memihak cewek, aku akan protes. Kamu benar-benar cari masalah. Biarkan aku yang melakukannya. Ada apa denganmu? Ada apa lagi denganmu? Seluruh tubuhku terasa lemas. Mungkin malam itu. Enyahlah. Kalian. Kamu lindungi sepupuku dan pergi duluan. Aku akan mengurus mereka. Apa? Aku bisa bertahan. Tetaplah di sana. Jangan menghalangi. Bawa dia keluar. Aku. Nak, kamu sangat terampil. Betapapun bagusnya kungfumu, kamu tetap takut dengan ini kan? Kamu tidak akan berani. Kamu tidak mengira memegang benda rongsokan ini bisa menjatuhkanku, kan? Menghadapi kematian, masih bicara besar. Pergilah ke neraka. Katakan siapa dalang di balik ini. Atau, ini dia pria tampan. Kamu juga akan ditembak di kepala hari ini. Aku serigala hitam. Aku punya aturanku. Ayo bunuh aku kalau bisa. Kau punya nyali. Kalau begitu, biar kulihat. Anak buahmu. Apakah mereka setangguh dirimu? Kami akan mati sebelum bicara. Kau berani. Kalau begitu bunuh saja kami. Bos, lelaki tidak mudah berlutut, hanya jika terpaksa dia bisa melawan hati nuraninya. Bos, semua itu Mei Niang. Dia yang memerintahkan kami. Kami tidak tahu apa-apa. Mania. Anak menghadang kakak Mei, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Cerewet. Dasar figuran mati kamu akan dihapuskan, dan kamu masih ingin mencuri perhatian? Maaf, kakak Mei yang menyuruh kami. Selain itu, kami tidak tahu apa-apa. Jika aku tidak memukulmu, kamu tidak akan berkata apa-apa. Pergi. Lada kecil. Tentang hadiah 10 kali lipat tadi, tunai atau kartu? Meng-meng. Bukankah kamu bilang para pembunuh ini tangguh? Ini. Sudah selesai. Aku kira akan pertarungan hidup dan mati, tapi tak disangka. Itu pemukulan sepihak. Serigala hitam ini dia benar-benar mengubahnya menjadi anjing husky. Aku tidak pernah menyangka dia punya kemampuan seperti itu. Seorang pria sejati selalu membalas kejahatan. Kalian berdua pulang dulu. Aku akan menemui Nyonya Mei itu. Hei, kamu? Dasar sampah tidak berguna. Bahkan tidak bisa menghadapi sopir taksi, bahkan tidak bisa menjatuhkannya. Siapa itu? Siapa yang berani masuk ke tempat Kak Mei? Aku penasaran bagaimana Lin Feng keadaannya. Aku akan ganti baju. Ayo kita lihat dia. Oke. Hei, kok ada anjing husky di sini? Datang tanpa diundang, dan memukuli anak buahku, mana sopan santunmu? Sopan santun. Aturanku adalah aturan. Kak ini, kamu pasti bukan Mei Niang, kan? Kamu sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Oh,
Apa bedanya? Orang dengan nama itu biasanya entah berwajah luka, atau bisa membunuh sapi dengan satu tamparan. Aku tidak pernah menyangka. Sebenarnya apa tujuanmu ke sini? Tentu saja, untuk beres-beres denganmu. Anjing huskymu itu hampir menakuti cabai kecilku dan iparku. Utang ini kita harus selesaikan dengan benar. Kalau begitu, urusan ini mau kamu selesaikan bagaimana? Tentu saja. Aku akan memberimu tamparan besar. Kau berani memukul wajahku? Tidak ada yang pernah berani memukul wajahku. Penjaga, lumpuhkan dia. Kau berani membuat masalah di wilayahku? Zhao, keluarga Zhao tidak akan melepaskanmu. Sepanjang hidupku, yang paling tidak kutakuti adalah diancam oleh orang lain. Terutama diancam oleh seorang tante cantik. Apa yang kau mau? Jangan bergerak. Tanganku gemetar. Jika aku menggambar di tempat yang seharusnya tidak. Kau Baiklah. 100 juta. Mereka benar-benar mengerahkan segalanya. Aku akan berurusan dengan orang yang tepat. Aku akan menemukan yang bertanggung jawab dan menyelesaikan urusan. Hei, kau tahu. Dengan sedikit dekorasi, benar-benar memiliki sedikit kembali ke kesederhanaan. Aku pergi. Sampai jumpa. Lin Feng, kau baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi padaku? Sambil mencari dalangnya, aku juga berhasil melakukan pertukaran bilateral yang ramah. Apa yang kamu lakukan padanya? Main yang dulu mengikuti Dewa Perang Perbatasan Utara dan menjaga perbatasan. Dia cukup terampil. Hanya bujukan fisik sederhana dan pencerahan artistik. Dan sedikit godaan. Akhirnya, aku suruh dua bawahannya perempuan saling berhadapan. Dan gambar kura-kura kecil di wajahnya. Wanita, kamu tahu, kalau nalar tidak berhasil, kamu harus menggunakan cara-cara luar biasa. Kamu gambar kura-kura kecil di wajah Main Yang. Mei Jie. Wajahmu. ada apa dengan wajahku? Lin Feng. Hei, apa kamu baru dengar teriakan menyayat hati di dalam? Itu adalah bukti pencapaianku yang gemilang. Kenapa aku tidak tahu kamu punya sisi tak tahu malu? Hina seperti ini. Ketidaktahuan malu dan kehinaanku sudah kamu lihat sebelumnya. Tadi malam di mobil. Hei, jangan bilang begitu. Kalian berdua sedang sembunyi-sembunyi lagi bicara apa? Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu bicara hal-hal yang aku tidak mengerti? Sepupu, tidak ada apa-apa. Kami hanya membahas taktik. Ah, jangan ganti topik. Dalang di balik ini, sudah kamu temukan siapa? Ketahuan. Itu ayah dan anak Zhao. Zhao Hui menawarkan 100 juta untuk membeli formula air kehidupan. Keluarga Zhao lagi. Keluarga Ye kami mengembangkan air kehidupan. Dalam 3 hari, akan ada acara peluncuran. Itu adalah hasil kerja keras ayahku selama puluhan tahun. Aku khawatir saat peluncuran, seseorang bisa membuat masalah. Kalau mereka berani datang, habis mereka. Siapa yang begitu buta sampai berani macam-macam dengan cabai kecilku? Ini ibu tiriku. Dia bilang, ayahku tahu tentang kita berdua yang melakukan kencan buta.
dan ingin aku membawamu pulang. Pertama, untuk menghadiri peluncuran. Kedua, Ayolah, kedua adalah bertemu calon mertua laki-laki dan calon mertua perempuan. Hei, sekarang aku bertemu mertua, haruskah aku mempersiapkan sesuatu? siapa mertuamu, Lin Feng? Aku belum setuju untuk bersamamu. Temperamen cabai kecil. Tapi kamu tahu, kalau wanita bilang tidak, artinya ya. Maksudmu? Aku mengerti. Kamu benar-benar brengsek. Kamu berani mendekati sepupuku. Kenapa kamu tidak mati aja? Anak-anak boleh memilih, aku ingin semuanya. Jangan khawatir, aku akan memperlakukan kalian berdua sama. Kamu di Sen, Rap, Jum, dia di Sel, Kam, Sab. Dan Minggu aku istirahat. Isi ulang energiku. Isi ulang. Lin Feng, meskipun keluarga kita sudah bertunangan, ayahku adalah pria yang sangat keras. Nanti ikuti saja petunjukku, buang ekspresi santaimu dari wajahmu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin tidak akan terjadi hal buruk. Si cabai kecil, itu tandanya kamu peduli padaku? Kedengarannya lebih seperti kamu memberiku nasihat, mengajarkanku cara memenangkan hati calon ayah mertuaku, kamu. Siapa yang peduli padamu? Sepupu, jangan buang kata-kata padanya. Kamu. Baiklah, cukup. Ayo masuk. Ayo. Di mana calon ayah mertuaku dan calon ibu mertuaku? Kenapa mereka tidak keluar? Wow, cantik. Apakah kamu Lin Feng? Iya, aku. Dan kamu adalah. Aku bisa tinggal di rumah besar Ye? Jadi menurutmu siapa aku? Kamu sangat muda, pasti kamu adalah putri calon ayah mertuaku, yang berarti tunanganku, si cabai kecil, adik. Kamu manis sekali. King Cheng, aku tidak menyangka tunanganmu begitu pandai bicara. Bukankah dia adikmu? Jangan bilang begitu. Apa yang salah dari kataku? Dia istri baru ayahku. Secara hukum, dia ibu tiriku. Oh, jadi dia ibu tirimu. Apa? Dia ibu tirimu? Kalau begitu, bukankah itu membuatku juga harus memanggilmu ibu? Anak yang manis. Cukup. Di mana ayahku? Dia menyuruh kita kembali. Di mana dia? Ayahmu di kantor sedang mengurus bisnis. Jadi pesannya disampaikan olehku. Pesan apa? Kita semua tahu bahwa kamu dan King Cheng memiliki pertunangan yang dijodohkan. Sebutkan harganya. Berapa banyak uang yang diperlukan agar kamu meninggalkannya? Aku? Dia. Pertunangan yang diatur antara kedua keluarga kalian awalnya ditetapkan oleh keluarga Ye dan tuan tua keluarga Lin. Sayangnya, sekarang kedua orang tua itu sudah meninggal. Dan keluarga Ye baru-baru ini mengembangkan air kehidupan. Jadi, King Cheng, ayahmu bermaksud setelah memutuskan pertunangan dengan Lin Feng, untuk menikahkanmu dengan Zhao Tianlong. Itu tidak mungkin. Itu bukan yang ayahku katakan sebelumnya. Pikiran orang selalu berubah, tahu, Kak? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak akan menikahi Zhao Tianlong. King Cheng, kamu harus memikirkan gambaran besarnya. Pikirkan tentang perkembangan keluarga Ye. Adapun kamu, Tunggu dulu. Tanpa persetujuanku, kamu membuat keputusan sendiri? Ibu tiri, aku tidak mau dipaksa melakukan apapun. kamu memang punya nyali? Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa membuat keluarga Zhao berhenti menekan grup Y dan berhenti menginginkan air kehidupan, maka masalah ini bisa kita hentikan. Bukankah kamu hanya mempersulit dia? Baik. Seorang pria yang menepati janji. Aku segera kembali. Lin Feng, kamu mau kemana? Aku segera kembali. Kenapa Mei Niang tidak menjawab telepon?
Aku heran apakah dia sudah mengurus bocah Lin Feng itu belum. Setelah dia selesai, aku akan membuat Ye Qingcheng gemetar di bawahku. Tuan Muda Zhao, sudah larut? Aku ingin punya anak darimu. Bukankah kamu bilang, malam ini, kita akan bermain peran? Baik, maka malam ini, kamu akan berperan sebagai Ye Qingcheng. Lihat aku mencetak gol langsung menendangnya ke gawangmu. Tuan Muda Zhao, selera yang cukup halus. Lin Feng, kamu masih hidup, ya? Masuk ke sini. Mencari mereka? Kamu. Aku akan memberimu pilihan. Berhenti menarget keluarga Ye. Sekarang. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan. Fa, meskipun kamu kuat, kamu hanya orang biasa yang tahu sedikit bela diri. Aku adalah putra sulung keluarga Zhao. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Aku ingin nyawamu. Ye Qingcheng, gadis kecil yang lucu itu, aku juga menginginkannya. Begitu. Tentu saja. Kamu berani memukulku? Kamu hampir mengumpat di depanku, jadi aku tidak boleh memukulmu. Aku bilang padamu, keluarga Zhao di seluruh Jiangcheng, kami yang memegang kendali, dan kami menguasai segalanya. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan memastikan kamu tidak bertahan sampai pagi. Aksen, takut? Kamu berani memukulku? Coba pukul aku lagi, pukul aku, ayolah. Memegang kendali, ya? Menguasai segalanya, ya? Aku akan membuatmu memegang kendali. Aku akan membuatmu menguasai segalanya. Kendali dan kuasai. Kau bisa pukul aku, tapi jangan di wajah. Jangan pukul wajahku, ya? Kau menawar denganku? Bukan wajah, ya? Kau berani merusak harta bos Zhao, aku. Benar-benar benda kecil yang rapuh. Siapa kau? Siapa kau? Kenapa kau punya ponsel anakku? Anakmu tidak bisa menerima panggilanmu sekarang. Dia baru saja menerima tendangan ke bagian vital dariku. Sepertinya Mei Niang gagal. Menarik. Kau mencari anakku. Untuk membuat keluarga Zhao berhenti menekan keluarga Ye. Kalau begitu, datang dan bicara padaku. Kau pikir aku akan datang hanya karena katamu? Bukankah itu membuatku terlihat buruk? Kau orang pintar. Kau harus tahu apa yang harus dilakukan. Baik. Kau tentukan waktu dan tempatnya. Aku akan ke sana. Halo, Tuan Lin. Apa yang sedang dilakukan keluarga Zhao? Lupakan saja. Meski itu jebakan, aku tetap akan pergi. Ayah, kau harus membalaskan dendamku. Dia hampir memusnahkan garis keturunan keluarga Zhao. Saat orang Lin itu tiba, kau harus merobek uratnya, kupas kulitnya hidup-hidup. Tidak perlu menunggu. Aku sudah di sini. Anggur ini sudah basi. Kau. Diam. Jadi kau, Lin Feng? Kau bukan hanya tunangan Ye Qingcheng, kau juga ksatria berbaju zirahnya. Demi dia, kau menjatuhkan Mei Niang dan para pembunuh yang dikirimnya. Benar. Jika kau ingin bertarung, ayo sekarang. Ada urusan yang harus kukerjakan. Tuan Lin, hari ini aku mengundangmu ke sini untuk meminta maaf padamu. Ayah, kamu ngomong apa? Dasar tidak tahu terima kasih, diam. Pak Lin, atas nama anak saya yang tidak berguna ini, saya minta maaf. Katakan saja. Saya, Zhao, dalam urusan saya, punya prinsip. Jika saya tidak bisa membunuh seseorang, maka mereka harus melayani saya.
Saya tahu Anda ahli dalam seni bela diri, Pak Lin, dan saya, Zhao, selalu menghargai bakat. Selama Anda bersedia bergabung dengan barisan saya, uang, kekuasaan, wanita, apapun yang Anda inginkan, akan saya berikan. Jadi itu maksudnya. Tidak tertarik. Saya baru saja bilang, prinsip saya adalah, Saya tahu. Jika saya tidak bisa digunakan oleh Anda, maka Anda akan membunuh saya, kan? berapapun yang ditawarkan keluarga Y, saya bayar 10 kali lipat. Dan lebih baik saya beritahu Anda, resep air kehidupan milik keluarga Y, keluarga Zhao, kami juga bertindak atas perintah orang lain. Kita harus merebutnya. Kekuatan di belakang saya adalah sesuatu yang tidak bisa Anda lawan. Baiklah kalau begitu, mari kita coba. Apa? Sangat tidak sabar untuk memulai perkelahian? Kau yang minta, ayah. Berhenti membuang kata padanya. Lin Feng, kau yang memilih ini. Semoga kau tidak menyesal. Pergi. Lupa memberitahumu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menembak wajahku dan membunuhku. Ini tidak mungkin. Kau manusia atau hantu? Aku juga akan memberimu dua pilihan. Pertama, berhenti menindas keluarga Y. Kedua, aku akan mengirimu dalam perjalanan 1 hari ke akhirat. Tiket 1 arah, makan, dan penginapan termasuk, plus semangkuk sup mengpo. Beli 1 gratis 3. Bagaimana? Kesepakatan bagus, ya. Baik. Keluarga Zhao, mulai sekarang, tidak akan mengganggu keluarga Y, tapi aku tidak bisa menjamin orang-orang di belakangku tidak akan terus melakukannya. Jika mereka punya masalah, datang padaku kapan saja. Ayah kau tidak bisa mundur, hidup dan mati, siapa peduli, jika kau tidak setuju, bertarunglah. Bertarung apanya? Ini, tunjukkan padaku pertarungan dulu. King Cheng, jangan pergi. Sudah sehari penuh. Jika Lin Feng benar-benar pergi mencari ayah dan anak Zhao, mungkin sekarang mereka pasti sudah melemparkannya ke sungai untuk memberi makan ikan. Tapi sejujurnya, aku sebenarnya sangat suka anak kecil ini. Jika dia mati begitu saja, Itu sungguh disayangkan. Hentikan. mau kemana? Mencari dia. Aku ikut. Lin Feng, Kau selamat. Apa maksudmu? Kau berharap aku kenapa-kenapa? Meskipun kau kembali dengan selamat, itu tidak berarti kau berhasil membujuk ayah dan anak Zhao. Jadi, sesuai kesepakatan, bukankah seharusnya kau meninggalkan King Cheng sendirian? Ibu tiri yang cantik. Jangan terlalu keras kepala. Apa maksudmu dengan itu? Ada apa? Apa katamu? Nak, aku benar-benar ingin tahu bagaimana kau meyakinkan ayah dan anak Zhao untuk berhenti menekan keluarga Y. Apa? Maksudmu keluarga Zhao menyerah menekan keluarga Y? Mereka tidak mau air kehidupan lagi. Ya, ini rahasia. Kamu tidak perlu memberitahuku jika tidak mau. Karena kau berhasil membantu keluarga Y melewati krisis, maka, sesuai kesepakatan, aku, sebagai ibunya, akan bicara dengan ayah Qing Cheng dan mengizinkan kalian berdua bersama. Apa? Ini antara dia dan aku, bukan urusanmu. Janji adalah janji. Cabai kecil. Kau tidak akan mengingkari, kan? Kau. apa yang kau bicarakan? Kau, Meng. Pasangan muda sedang bermesraan di sini. Kenapa kau ikut campur? Laki-laki harus menikah jika sudah cukup umur, dan perempuan harus menikah jika sudah cukup umur. Nak, bagaimana kalau malam ini, kau tinggal di sini dan melakukan malam pertama dengan King Cheng? Ini rasanya tidak benar. Nak, ini aku, ibu tirimu, khusus untukmu, aku ciptakan kesempatan ini, jangan kacaukan ini.
Baiklah, aku selesai mengerjai kalian. Urusan anak muda, urus sendiri. Apa ini? Terima kasih untuk ini. Meskipun aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk membuat keluarga Zhao mundur, tetap terima kasih. Nah, aku memang bilang dulu bahwa aku akan menaklukkanmu. Jadi, sebelum aku menaklukkan cabai kecil galak ini, aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Benar, dan Meng-Meng, tentu aku tidak ingin sesuatu terjadi pada kalian berdua. Kamu bekerja keras 2 hari ini. Sekarang di luar, sudah gelap. Kami punya banyak kamar tamu. Mungkin, kamu bisa menginap di sini malam ini. Cabai kecil ini, untuk sekali ini, memintaku menginap, mungkin, dia benar-benar menyukaiku? Tidak mungkin, sepupu, kamu tidak boleh membiarkannya menginap. Meng-Meng, kenapa setiap kali aku melunakkan sikapku terhadap Lin Feng, kamu bereaksi begitu keras? Katakan, apakah kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Ini. Aku agak capek. Aku mau tidur sebentar. Tidur. Sial. Kamu ngapain tengah malam? Kamu di sini minta uang atau apa? Aku tanya kamu. Tadi siang, pertanyaan yang sepupuku tanyakan padamu, kenapa kamu tidak menjawabnya? Pertanyaan apa? Kamu masih pura-pura bodoh? Kamu tahu tentang kita. Kapan kamu mau jujur? Oh, maksudmu hal itu? Apa? Kamu bilang kamu benar-benar ingin aku mengatakannya langsung pada mereka? Kamu bajingan. Kamu terus memanfaatkanku. Kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Tunggu. Kamu, di tengah malam, memaksa untuk kontak fisik denganku. Ada apa denganmu? Apakah seperti sepupumu? Mengatakan, tidak secara lisan, tapi, tubuhmu menginginkannya? Menginginkan? Sial. Identitasku sebagai pembunuh bayaran top dari Shadow Alliance bukan tanpa alasan. Shadow Alliance. Dan seorang agen pula? Maksudku malam itu, bagaimana bisa pembunuh kelas 3 mengejarmu dengan menyedihkan? Jadi itu pertukaran industri, penjahat memakan penjahat. Penjahat? Sial. Aku tahu seseorang mengincar sepupuku, jadi aku datang khusus untuk melindungi mereka. Aku bilang padamu, kenapa aku memberitahumu semua ini? Rasakan ini. Jangan pukul ginjalku. Aku lemah. Akan kubuat kau lemah, pengecut. Kamu? SSST, jangan teriak, jangan teriak. Kalau ada yang dengar, kita berdua habis. Pose ini apakah agak? Lepaskan aku. Tidak mau. Siapa tadi yang memaksa kontak fisik denganku? Berani kamu. Kamu tanya, apakah aku berani? Menurutmu, apa aku berani? Meng-Meng sayang. Kamu tidak ingin ini diketahui sepupumu, kan? Lin Feng, apa kamu tidur? Suara apa tadi? Aku masuk. Astaga, Little Chili. Jam segini? Kenapa kamu belum tidur? Jam segini? Kalau dia lihat kita begini. Bahkan kalau aku punya 10 mulut, aku tetap tidak bisa menjelaskan. Kita celaka. Gimana dong? Lin Feng, buka pintu. Sekarang, aku masuk. Aku ke sini. Kamu bodoh? Tidak, tunggu. Aku sudah tidur. Ya Tuhan, apa yang kamu bilang? Omong kosong apa itu? Bukankah jelas bahwa kakakku akan tahu ada sesuatu di sini? Sial. Aku tidak tahu cara melakukannya. Rasanya seperti ketahuan basah. Kenapa aku bisa dengar di kamar ini suara orang lain? Lin Feng, ada apa? Aku pakai kunci untuk masuk. Apa yang harus kita lakukan? Tidak, tidak. Kita habis. Kamu ngapain? Aku tidak melakukan apa-apa. Ini. Oh tidak, oh tidak. Ketahuan. Kita tamat.
Pepper. Kamu sangat terlambat, berlari ke kamarku, menarik selimutku, jangan bilang kamu ingin. Kamu, bicara omong kosong, apa? Aku tahu, kamu tidak berniat baik. Mulutmu bilang tidak, tapi tubuhmu cukup jujur. Aku baru dengar dari kamarmu suara aneh. Jadi aku masuk. Itu karena aku sedang menari denganmu dalam mimpiku. Lihat mataku yang tulus. Tunggu, apakah kamu baru saja berbicara dengan seseorang baru saja? Itu karena aku sedang berlatih pertunjukan komedi tunggal. Dan berolahraga pada saat yang sama, untuk tetap bugar. Kalau begitu jelaskan, kenapa kamu tadi takut dan berkeringat? Itu keringat semangatku, cinta yang membara, ungkapan nyata cintaku padamu. Kenapa kamu gelisah? Jangan bilang kamu menyembunyikan seseorang di bawah selimut. Tentu tidak. King Cheng, sudah larut? Kamu belum tidur? Kamu lagi ngapain? Enggak. Sudah larut. Kalau ada sesuatu, bicara besok saja. Sepupu saya dan mereka sudah pergi. Pelankan suaramu. Ayo. Tentang masalah antara kita. Kapan kamu akan jujur dengan kakakku? Astaga. Kamu jangan jadi brengsek, kan? Kehormatanku tidak mudah didapat. Aku, kami hanya. Baiklah. Jangan cuma berbelit-belit, aku kasih kamu 3 hari untuk memikirkannya. Kalau kamu tidak bilang padanya, aku yang akan bilang. Ayolah, aku capek, aku mau tidur lagi. Anggap serius. Karena tidak ada orang, ayo. Jangan lupa yang aku bilang. Bukankah aku bilang jangan datang? Kenapa kamu? Nak, aku pikir aku baru saja melihat Meng Meng keluar dari kamarmu. Kamu benar-benar nakal, siapa sangka kamu cukup mampu. Makan dari mangkuk, sambil mengincar panci. Sudah diduga, kalian laki-laki pada brengsek semua. Kamu jahat banget. Nyonya muda. Apa maksudnya? Baiklah, aku sudah banyak pengalaman, aku bisa melihat semuanya. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Tapi, kamu, bocah kecil, kamu punya pesona itu, dan kamu mampu. Dan kamu punya penampilan yang begitu menggoda. Kalau aku lebih muda beberapa tahun, siapa tahu, aku juga akan mengejarmu. Ada apa? Menurutku, kamu terlalu bersemangat. Aku baik-baik saja, Ibu Tiri. Baiklah, aku akan berhenti menggoda kamu. Mari kita bicarakan bisnis. Bisnis? Besok, kamu dan King Cheng akan pergi ke perusahaan Ye. Pertama, ayahnya ingin bertemu dengan kamu. Kedua, air, kehidupan yang dikembangkan oleh Ye, teknologinya sudah siap, peluncuran produknya lusa. Karena kalian berdua memutuskan untuk bersama, menurut ayah King Cheng, dia ingin calon menantu laki-lakinya untuk mulai akrab dengan bisnis. Keluarga Zhao berulang kali telah mengintip air kehidupan, sebenarnya untuk apa? Itu bisa menaklukkan kanker, memodifikasi gen manusia. Itu adalah karya ayah King Cheng seumur hidup. Astaga, itu luar biasa. Pantas saja calon mertua laki-lakiku yang belum pernah kutemui itu keren. Oke, pesan sudah tersampaikan, aku kembali untuk beristirahat. Tentu. Nak, tentang King Cheng dan Meng Meng, jika kamu mampu memainkan kedua sisi, itu bukan tidak mungkin, tapi prasyaratnya,
Kamu tidak boleh membiarkan perahu terbalik. Ibu tiri kamu percaya pada kamu? Ada apa dengan ayahku? Kenapa dia menyuruhku membawamu bekerja hari ini? Dia memaksa aku membawamu. Ayahmu ingin bertemu calon menantunya, kurasa. Lagi pula, aku sangat keren. Hei, lada kecil. Perusahaan keluargamu sungguh mengesankan. Nanti saat bertemu ayahku, ada 3 aturan. Pertama, jangan bicara ngawur. Kedua, jangan bertingkah. Ketiga, jangan main mata. Tenang saja. Dengan penampilan dan pesonaku, calon mertua manapun pasti senang. Dan calon ayah mertua pasti terkesan. Ayah, Oh, kalian berdua, pasangan kekasih, sungguh tepat waktu. Jadi ini Lin Feng? Halo, Om. Saya sudah sering dengar tentang Anda. Bertemu hari ini, Anda benar-benar berwibawa. Pantaskah Anda membesarkan King Cheng, putri yang begitu memukau? penjilat. Anak muda, sopan santunmu bagus. Jadi kaulah yang menyelesaikan masalah keluarga Zhao. Oh, bukan apa-apa. Hanya saja ayah dan anak Zhao terlalu lemah. Terutama Zhao Tianlong. Ku tendang dia, dan ku buat dia merasakan sakit di buah pelir. Jaga bicaramu. Sayang, lihat betapa King Cheng melindunginya. Bagus, bagus, anak muda, kau punya kemampuan dan keberanian. Tidak seperti yang dulu, yang hanya mengirim bunga ke King Cheng, para pelamar itu, kau benar-benar memenuhi nama keluarga Lin. Aku sangat puas denganmu. Tepat sekali. Calon menantu kita ini sungguh berbakat. Dia bisa melawan preman, dan memikat gadis. Karena kita sudah dijodohkan sejak kecil, dan kalian berdua punya hubungan begitu baik, dan kau membantu kami menyelesaikan masalah, Xiao Feng, kau dan King Cheng sebaiknya bertunangan secepatnya. Berusahalah segera berikan aku dan ibu tirimu cucu laki-laki yang sehat. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kita bisa bertunangan? King Cheng. Lin Feng dia mungkin terlihat tidak bisa diandalkan, tapi sebenarnya dia pria yang tulus dan baik. Apa yang kamu lihat? Hei, tunggu. Soal pernikahan ini aku juga tidak setuju. Cabai kecil kita sudah sepakat dulu. Itu soal aku memenangkan hatimu. Menikah. Aku tidak setuju. Kamu masih. Cukup, pernikahannya masih butuh waktu untuk persiapan. Aku memanggil kalian ke sini hari ini masih tentang masalah air kehidupan. Ayah keluarga Zhao sudah setuju untuk berhenti campur tangan dalam masalah ini. Kenapa kau masih ragu? Apa yang kau lakukan di sini? King Cheng. Jangan takut. Bukannya aku mau memakanmu 3 hari tanpa pukulan, dan kau jadi tidak terkendali. Kau cari masalah lagi. Pak Ye, kami di sini hari ini untuk urusan bisnis. Pak Zhao, kau tidak diterima di sini. Tentang air kehidupan, aku pikir kita bisa bicara lagi. Bicara? Apa yang perlu dibicarakan? Apa kau lupa tendangan? Yang mengakhiri garis keturunanmu? Pak Lin, jangan salah paham. Saya dan anak saya mungkin telah setuju untuk tidak ikut campur, tapi itu tidak berarti orang-orang di belakang kami tidak akan bergerak. Apa? Kalau begitu, biarkan orang-orang di belakang Anda keluar sekarang. Senang bertemu dengan Anda. Mohon bantuannya. Oh, jadi orang-orang di belakang Anda adalah perkumpulan naga hitam. Saya dengar perusahaan Anda telah mengembangkan suatu zat yang bisa meningkatkan gen manusia, air kehidupan. Perkumpulan naga hitam kami sangat tertarik dengan ini. Jika Anda bersedia melepaskan paten dan formulanya, harganya, Anda bisa menentukan sendiri. Saat itu, keluarga Ye Anda dan perkumpulan naga hitam tidak hanya akan menjalin persahabatan yang erat, tetapi juga mendapatkan kekayaan yang besar. Usulan ini, para hadirin, bagaimana pendapat Anda? Permisi. Air kehidupan adalah hasil kerja keras keluarga Ye. Tidak untuk dijual. Negara Anda punya pepatah lama, yaitu, orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Kami bilang tidak dijual, sama sekali tidak dijual. Negara Anda juga punya pepatah, yaitu, jika Anda menolak bersulang, Anda akan dipaksa minum. Karena cara halus tidak berhasil. Apa yang ingin kau lakukan? Kalau begitu,
kita lakukan dengan cara keras. Mau coba? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ku dengar kau sangat hebat. Hari ini aku akan lihat sendiri. Kamu biasa saja. Begitu? Lalu bagaimana dengan ini? Bagaimana kau menjelaskannya? Dan dia memakai lapisan dasar hitam. Ulasan buruk. Lin Feng, kamu tidak apa-apa. Aku? Dialah yang dalam masalah. Si kecil, teknik membuka bajumu benar-benar mahir. Lain kali. Sebaiknya kamu pakai sesuatu yang pakai resleting. Itu akan lebih praktis. Pak Lin, Anda sungguh mengesankan. Namun, dengan kekuatan perkumpulan naga hitam, sendirian, kamu tidak bisa melindungi grup Y. Mau apa? Saya yakin. Tidak akan lama lagi. Keluarga Y akan secara sukarela menyerahkan air kehidupan formula dan paten. Kami sampai jumpa. Nona Qiandao, Anda tidak bisa pergi begitu saja. Ahi. Ayo. Menantu tersayang, kali ini kami berutang padamu. Aku tidak tahu kenapa. Aku selalu merasa masalah ini belum berakhir. Pak Direktur Y, ada masalah. Perusahaan dalam masalah. Apa yang terjadi? Keluarga Zhao mengeluarkan peringatan keras, mengatakan siapapun yang bekerja sama dengan Y akan menjadi musuh mereka. Orang-orang yang awalnya dijadwalkan untuk menghadiri konferensi pers semuanya mundur. Pasokan bahan baku terputus. Dengan laju ini, peluncuran air kehidupan dan rencana penjualannya harus ditunda. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti Qian Daoying. Dia ingin memotong jalur pelarian kita, memaksa kita menyerah. Ini sayang. Ayah, ada apa? Kami baru mendapat kabar bahwa saham perusahaan Y sedang di short jahat. Nilai pasar turun 1/5. Apa? Sepertinya masyarakat naga hitam ada di balik ini. Dan ayah dan anak Zhao telah menjadi boneka mereka. Untuk menyingkirkan mereka, kita harus mencabut taring beracun ini. Kita semua tahu itu, tapi bagaimana caranya? Sederhana. Buat saja Zhao Hui menghilang. Jangan bertindak gegabah. Saya orang yang taat hukum. Jangan khawatir. Kamu mau kemana? Aku mau pijat kaki dan pijat seluruh tubuh dulu. Halo, Pak. Apakah Anda ada janji? Hei. Saya dengar perusahaan Anda akan mengalami insiden besar hari ini. Insiden besar apa? Ketua Anda akan melompat dari gedung hingga tewas. Pak, Anda pasti bercanda. Ketua kami, saat ini, sedang rapat di lantai atas. Percayalah. Sebentar lagi Anda akan melihatnya di berita melompat untuk mengakhiri semua kekhawatirannya, itu akan menjadi panggung terakhirnya. Siapkan tisu. Jangan menangis terlalu keras. Aku pergi. Jangan khawatir, Nona Qiandao. Semuanya sudah siap. Ya, Saya mengerti. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu mau? Pak Zhao. Saya dengar Anda akan melompat dari gedung hari ini. Jadi saya datang khusus untuk menonton. Omong kosong apa ini? Kenapa saya harus melompat dari gedung? Satpam, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Menutup grup Y. Itu kamu, kan? Ini adalah perintah dari Nyonya Cidao. Menjadi anjing bagi Black Dragon Society terasa enak, iya? Aku, Cukup. Hentikan omong kosong. Berhenti menekan keluarga Y. Aku mungkin membiarkanmu menyimpan mayatmu utuh. ini wilayahku. Apa bau itu? Bau sekali. Oh, Bung, apa kamu belum mencuci kakimu dalam 3 bulan? Ini adalah bubuk pembusuk daging pemutus jiwa. Begitu terhirup, dalam setengah jam, tubuhmu akan membusuk sampai mati.
Aku tahu kau akan datang. Sudah menunggu di sini untukmu. Kenapa kau baik-baik saja? Aku sudah minum penawarnya tadi. Sebentar lagi, kau akan mati kehabisan napas. Kau meracuni dirimu sendiri? Tidak pernah terpikir yang Nyonya Cidao tidak bisa menangani akan berakhir mati di tanganku. Kamu. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana kau tidak keracunan? Kakekmu ini dulu, saat aku menjalankan misi, aku sudah mencicipi semua racun. Penawar, aku sudah lebih sering meminumnya daripada makan. Sekarang aku kebal terhadap semua racun. Apa? Memanggil bala bantuan? Kau tidak bisa membunuhku. Aku memiliki Black Dragon Society di belakangku. Yang paling kubenci adalah pengkhianat. Kau tahu, saat aku pertama kali masuk, kukatakan pada karyawanmu sesuatu? Lepaskan aku. Kukatakan pada karyawanmu bahwa hari ini mereka akan segera melihat berita tentang Presiden Zhao yang melompat dari gedung menjadi berita utama. Kau berbohong? Aku? Bagaimana mungkin aku melompat dari gedung? Kau tidak akan melompat. Aku akan membantumu. Tidak, jangan bunuh aku. Minta ampun sekarang? Terlambat. Kau bukan sekadar sopir. Siapa sebenarnya dirimu? Orang mati tidak perlu tahu. Suatu hari, semua antek perkumpulan naga hitam, semua musnah. Lin Feng ini. Sudah lama sekali, kenapa dia belum kembali? Jangan bilang dia pergi melakukan sesuatu. Kamu pergi kemana saja? Apa? Setengah hari pergi. Dan kamu sudah merindukanku sebegitunya? Silada kecil. Dan kamu bilang tidak suka padaku. Jangan terlalu sombong. Hei, menantu kesayanganku, berhenti bercanda. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menyelamatkan perusahaan Ye. Klan Naga Hitam menggunakan keluarga Zhao untuk memboikot kita. Tapi kejayaan keluarga Zhao sebentar lagi akan menjadi sejarah. Maksudmu apa? Halo? Apa? Kepala keluarga Zhao bunuh diri dengan melompat. Ayah, apa yang kau katakan? Aku baru mendapat kabar. Zhao Hui, kepala keluarga Zhao, jatuh dari kantornya di markas grup dan tewas. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Katakan, apakah ini ada hubungannya denganmu? Kau ingin tahu? Katakan saja. Tidak ada apa-apa. Aku hanya berbicara dengannya dengan perasaan dan logika. Kacang direbus dengan membakar batangnya, kacang di dalam panci menangis. Lahir dari akar yang sama, kenapa saling menyiksa? Pakai bahasa yang jelas. Aku hanya bilang padanya, bahwa memboikot yaitu salah. Dia berubah pikiran dan mencabut boikot. Lalu, menyadari dosanya besar. Dia melompat dan mati. Kenapa masih menatapku seperti itu? Masa aku percaya? Tuan Muda Zhao, penyebab kematian Ketua Zhao telah ditemukan. Bicara. Bagaimana ayahku meninggal? Resepsionis melaporkan kemarin sore bahwa Lin Feng dari grup Ye datang menemui Ketua Zhao. Hei, cantik. Ku dengar ketuamu akan melompat dari gedung dan bunuh diri. Lalu, tepat setelah dia pergi, Ketua Zhao. Lin Feng. Pecundang itu lagi. Pertama dia menghancurkan rencanaku, dan sekarang dia membunuh ayahku. Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Mei Niang. Tidak peduli apapun caranya, kumpulkan semua orang segera, dan ikut aku ke grup Y. Aku ingin nyawa Lin Feng. Setelah selesai, aku akan memberimu $1 miliar. Oh, Tuan Muda Zhao? Apa kau serius? Lin Feng membunuh ayahku. Aku akan mencabik-cabiknya. Baiklah. Kalau begitu, setuju. Penjaga.
Mei Niang. Kumpulkan semua anggota dan pergi ke grup Y. Baik, Nyonya. Kamu sudah makan kuaci selama 1 jam. Keluarga Zhao pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Cabai kecil, jangan gugup. Kita akan hadapi mereka secara langsung, dan terima apapun yang terjadi. Jika mereka berani datang, kita akan kalahkan mereka. Nona Ye, kabar buruk. Putra Zhao Hui, Zhao Tianlong, ada di sini dengan anak buahnya. Lin Feng, kamu membunuh ayahku? Tuan Zhao, jangan bicara sembarangan. Kamu tidak pernah tahu, mungkin ayahmu melompat sendiri. Omong kosong. Ayahku baik-baik saja, masa dia lompat? Hari ini aku akan membunuhmu, untuk membalaskan dendam ayahku. Zhao Tianlong, tenang, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apaan? Mei Niang, suruh anak buahmu menyerang sekarang. Lin Feng, kita bertemu lagi. Ingat terakhir kali di klub? Bagaimana kamu mempermalukanku? Kali ini, aku akan membuatmu membayar dengan bunga. Tuan Muda Lin, tolong terima aku. Kamu lagi ngapain? Mei Niang, kamu lagi ngapain? Aku sudah memberimu banyak uang untuk datang ke sini dan bersujud di depan pecundang ini. Zhao Xiao, simpan saja uangmu untuk ayahmu untuk membeli batu nisan yang lebih bagus. Kamu ngapain melakukan ini? Ada apa di sini? Hari itu di klub, sebenarnya apa yang kamu lakukan pada Mei Niang? Apa yang kamu lakukan? Akui saja. Hei, tenang. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma menggambar di wajahnya seekor kura-kura kecil. Mulai hari ini, aku, Mei Niang, bersama semua anak buahku bersumpah setia kepada Lin Xiao. Siapapun yang berani menyinggung Lin Xiao. Kamu gila? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Lin Xiao, Zhao Tianlong sudah berkali-kali menyinggung perasaanmu. Bunuh dia atau biarkan dia, terserah kamu. Mau apa kamu? Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba, atau aku akan. Atau kamu akan apa? Atau aku akan. Aku akan sujud padamu, dan memanggilmu kakek. Maaf, kakek Lin. Ayahku baru saja meninggal, aku tidak pernah punya ibu sejak kecil. Sekarang keluarga Zhao hanya tinggal aku, yang terakhir tersisa, aku salah, aku buta. Tolong kasihani aku. Lepaskan aku, seperti kentut. Ini. Apakah ini masih sama Zhao Tianlong yang sombong? Kamu sudah melakukan begitu banyak kejahatan, dan sekarang kamu memohon padaku untuk melepaskanmu. Pergi. Bawa dia keluar dan kubur dia hidup-hidup. Ya. Hei, jangan-jangan. Hei, tunggu. Lepaskan dia. Hei, menantu yang baik, ini bagaimanapun juga adalah perusahaan, menyebabkan kematian itu sial. Bagaimanapun, sekarang keluarga Zhao sudah tidak menjadi ancaman lagi, lebih baik hindari masalah yang tidak perlu. Ya, aku bersumpah, mulai sekarang, aku akan mengubah hidupku dan memulai yang baru. Jika aku melanggar, sumpah ini semoga aku disambar petir dan mati dengan mengenaskan. Pergi. Terima kasih, kakek Lin. Haha, bagus, krisis perusahaan akhirnya berakhir. Semua ini berkat anak ini. King Cheng Lin Feng benar-benar sangat membantu keluarga kita. Malam ini saat kita pulang, kamu harus benar-benar menebusnya padaku. Hei, masih banyak barang di kantor. Semuanya, kembali bekerja. Aku pergi sekarang. Xiao Feng, jangan pedulikan dia, memang begitulah King Cheng, bagaimanapun, aku sangat puas denganmu. Bagus sekali, nak. Pertahankan kerja bagusmu. Sayang, ayo pergi. Ikut aku. Ya. Jadi, ceritakan padaku. Bagaimana kabarmu selama ini?
Hei, kenapa ada husky di sini? Datang tanpa undangan dan melukai orang-orangku. Bukankah itu terlalu kasar? Jenderal Lin, Mei Niang menyapa Anda. Waktu itu, aku pergi tanpa pamit. Aku punya alasan sendiri. Aku tahu. Waktu itu, kau dijebak oleh pengkhianat. Terpaksa bersembunyi dan menjalani hidup biasa. Baru-baru ini, informanku melapor, jadi aku tahu kau ada di sini. Itu sebabnya aku terlibat dengan grup Zhao, berharap melalui pengaruh mereka untuk menemukanmu. Kuharap kau memaafkanku, Jenderal Lin. Jangan ungkap identitasku. Baik. Setelah lama berurusan dengan grup Zhao, apa kau menemukan sesuatu? Berdasarkan pemahamanku tentang Zhao Tianlong, dia tidak akan pernah melepaskan masalah. Terlebih lagi, keluarga Zhao kini bersekutu dengan Black Dragon Society. Mereka bertekad mendapatkan air kehidupan. Sangat mungkin mereka akan menggunakan air kehidupan untuk menguak kode genetik orang Xia. Kita harus waspada. Aku kembali dari Gunungan Mayak dan Lautan Darah. Kali ini, kembali ke Jiangcheng. Tentu aku akan menjaga kedamaian di sini. Jika ada penjahat yang berani menantang martabat Xia, mereka akan dihantam. Tak peduli sejauh mana. Minggir. Aku perlu bertemu Nona Qiandao. Mundur. Nona Qiandao, Lin Feng membunuh ayahku, dan anak buahku semua tewas. Kamu harus. Kamu masuk seenaknya seperti ini? Tuan Zhao, kamu sangat kasar. Nona Qiandao, keluarga Zhao sudah habis. Aku tidak punya pilihan lain. Kamu harus balaskan dendamku. Dulu, keluargamu, keluarga Zhao, dengan sungguh-sungguh berjanji padaku. Kalian akan menikahkan Ye Qingcheng dan mendapatkan kembali air kehidupan untuk Black Dragon Society. Tapi sekarang, kalian terus gagal. Black Dragon Society tidak lagi membutuhkan keluarga Zhao. Apa katamu? Dulu, kami mempertahankan keluarga Zhao karena kalian bisa menggigit. Tapi sekarang, anjing yang dicabut giginya masih ada nilainya? Apa yang kau rencanakan? Karena keluarga Zhao sudah tidak bernilai, maka biarkan saja dihancurkan. Darah kotor telah menodai kesucian ini. Bersihkan tempat ini. Juga, kirimkan hadiah untukku. Untuk Tuan Lin dari grup Y. Aku percaya saat dia melihat hadiah ini, dia akan mengerti. Ya. Si pedas, kamu belum bicara padaku selama setengah jam. Apakah ketampananku yang mempengaruhi efisiensi kerjamu? Jika kamu tidak turun sekarang, aku akan menyuruh satpam mengusirmu. Tidak, jangan. Ayahmulah yang memaksa aku datang. Dia bilang hanya dengan dekat-dekat kita bisa meningkatkan perasaan tatap muka kita. Berhenti bermulut manis. Oh, ayolah. Kata-katamu menyakiti hatiku, membuatnya benar-benar dingin. Hanya ciuman darimu yang bisa membuatnya sembuh. Mimpilah. Nona, ini ada hadiah. Ini khusus untuk diberikan kepada Tuan Lin. Ini untukku.
Jadi hadiah ini untukku? Pengirimnya tidak meninggalkan nama, cuma menitipkan lalu pergi. Oh, pengagum mana yang mengirim ini? Mau aku pergi? Wow, ciumlah rasa cemburu itu. Aku bisa menciumnya dari 3 blok jauhnya. Hei, cabai kecil, kamu tidak benar-benar cemburu, kan? Kamu. Bagaimana kalau? Biarkan aku membuka hadiah ini untukmu. Bagaimana kalau itu bom waktu, atau sesuatu, kan? Tidak akan meledakkanmu. Ini. Kenapa hadiah ini baunya aneh? Bau aneh apa? Kalau kamu tidak mau membukanya, aku akan melakukannya sendiri. Biarkan aku lihat. Cewek kecil mana yang naksir aku? Mengirim ini untukku? Ah. Bukankah ini jam tangan Zhao Tianlong? Kenapa berlumuran darah? Halo, siapa ini? Pak Lin, ada pepatah lama di negara Anda. Melepaskan harimau kembali ke gunung akan mendatangkan bencana. Ayah Zhao dan putranya ingin membunuhmu. Aku sudah menangani Zhao Tianlong untukmu, sumber masalah itu. Untuk hadiah ini, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Begitu ya? Jadi, aku harus berterima kasih padamu? Ayo, apa yang kau mau? Seperti kata pepatah, dari pertengkaran muncul persahabatan. Aku ingin bertemu Pak Lin lagi. Aku ingin tahu apakah aku akan mendapat kehormatan itu. Jika aku menolak, lain kali, apakah kau akan menggunakan sesuatu yang lain untuk mengancamku? Pak Lin adalah pria yang cerdas. Kau tahu apa yang harus dipilih. Kau tentukan waktu dan tempatnya. Aku siap kapan saja. Kau tidak bisa pergi. Ini jelas jebakan. Keluarga Zhao bersekongkol dengan organisasi naga hitam. Sekarang Zhao Tianlong sudah mati. Kamu target mereka berikutnya. Jika aku tidak pergi, mereka akan menargetkan kamu dan grup Y. Kalau begitu, bisakah kau menanganinya? Kamu benar-benar tidak boleh pergi. Apa yang kamu lakukan? Si cabai, aku sadar kamu benar-benar sangat berbeda. Dari saat pertama aku bertemu denganmu. Bagaimana? Dulu, kamu dingin seperti es. Tapi sekarang kamu panas seperti api. Jangan khawatir, api dalam diriku ini tidak hanya bisa melelehkan gunung es sepertimu, tapi juga bisa membakar habis setan dan monster. Lin Feng. Kami sudah menunggu Anda, Tuan Lin. Waktuku berharga. Tunjukkan jalannya. Nona Cidao telah menyiapkan hadiah istimewa untuk Anda. Saya yakin Anda akan menyukainya. Silakan ikuti saya. Lewat sini, Tuan Lin. Nona Qiandao. Ada apa ini? Apa aku perlu panggil ambulans untukmu? Pak Lin. Hari itu di perusahaan Y, saat aku bertarung denganmu, sosokmu benar-benar masuk ke hatiku. Kau pria pertama yang mampu menaklukkanku. Jadi begitu. Tunggu. Plot ini sepertinya tidak benar. Proses normal seharusnya tidak pertama mengeluarkan kata-kata kasar, lalu bertarung. Kenapa mulai dengan taktik godaan? Pria-pria kasar itu tidak peduli sama sekali padaku. Tapi kau berbeda. Hari itu, di perusahaan Y, kau hanya menggunakan beberapa gerakan, dan menusuk hatiku. Aku peringatkan kau, aku punya batasku. Ye Qingcheng gadis muda dan naif itu. Tahu cara menyenangkan pria kuat sejati? Biarkan aku mengajarimu apa itu penaklukan sejati. Oke. Jadi, Nona Cidao, beritahu saya. Apa itu penaklukan sejati? Kami wanita dari Black Dragon Society. Paling tahu tentang cara pelayanan. Tuan Lin, jika Anda bersedia, saya bisa juga mendemonstrasikan 1-2 hal untuk Anda. Saya suka bicara terus terang.
Jadi katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Jika tidak, saya tidak ingin akhirnya menjadi pria yang tidak mengakui kesalahan. Tuan Lin, sebelumnya, saya menyerahkan Zhao Tianlong kepada Anda. Sebagai tanda ketulusan terbesar kami dalam keinginan untuk bekerja sama dengan Anda. Kerjasama? Black Dragon Society bertekad untuk mendapatkan air kehidupan. Jika Tuan Lin bersedia, keuntungannya bisa dibagi 50-50. Tentu saja, Anda bisa menyebutkan syarat apapun. Termasuk saya juga bisa menjadi milik Anda. Saya harus mengakui. Wajah Anda memang menawan dan menarik. Dan syarat Anda juga menggoda. Jadi, Tapi saya menolak. kenapa? Karena saya tidak pernah bernegosiasi dengan binatang. Tuan Lin, kamu harus pikir baik-baik. Perkumpulan Naga Hitam telah melakukan banyak kejahatan. Di Daxia kita, ada pepatah lama, orang yang berbeda jalan tidak bisa bekerja sama. Lagi pula, dengan tubuhmu yang kurus, gak ada apa-apa di depan, gak ada di belakang, datar dan hambar, kurus seperti tauge. Aku tidak mau menerimamu meskipun gratis. Kamu minta mati. Siapa yang mati dan siapa yang hidup, masih belum pasti. Lepaskan. Aku adalah orang yang benci ide melepaskan harimau kembali ke gunung. Karena perkumpulan naga hitam membuat masalah di depan mataku, maka bersiaplah untuk mati. Bunuh aku. Dan Ye Qingcheng dan Su Xingmeng akan mati berdua. Apa katamu? Apa maksudmu dengan itu? Apa yang terjadi pada mereka? Pak Lin, karena aku berani membawamu ke sini, tentu aku sudah siap. Jika kamu mau bekerja sama dengan kami, itu yang terbaik. Jika tidak, maka Ye Qingcheng dan Su Xingmeng akan lenyap. Aku tahu, mereka sangat penting bagimu. Lin Feng, selamatkan kami cepat. Hei, Ye Qingcheng, kamu di mana? Hei. Pak Lin, sekarang kamu lihat kekuatan Black Dragon Society kami. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan mereka? Pertama, buat tunanganmu, Ye Qingcheng menyerahkan resep air kehidupan dan paten teknologi. Kedua, kamu harus setia padaku. Kau bermimpi. Pak Lin, sebaiknya kau pikirkan lagi. Begitu aku menelepon, Ye Qingcheng dan Su Xingmeng tak akan punya tempat untuk dikubur. Tunggu. Pak Lin, jadi Anda sudah memikirkannya. Kalau kita mau bicara kerjasama, maka saya perlu memastikan bahwa mereka aman, kan? Tidak masalah, ikuti saya. Lin Feng, tolong aku. Kalian semua bajingan. Kalau aku tidak terluka karena olahraga ekstrim beberapa hari lalu, dan belum pulih, mana mungkin aku bisa disergap oleh kalian. Menyerangku saat aku tidur siang, kalian beramai-ramai, itu tidak hebat. Kalau kalian punya nyali, lawan aku 1 lawan 1. Kalian para bajingan dan brengsek, bajingan. Sial, berhenti melotot. Selamatkan kami sekarang. Pak Lin, Anda sudah melihatnya. Sekarang, Anda bisa membuat pilihan. Lin Feng, air kehidupan tidak boleh jatuh ke tangan perkumpulan naga hitam. Bahkan jika aku mati, kamu tidak boleh setuju dengan mereka. Jika aku tidak memilih keduanya, maka mereka berdua akan mati. begitu. Lepaskan aku. Sepanjang hidupku, hal yang paling aku benci adalah diancam. Bajingan.
Lepaskan Nona Cidau. Oh, kau pikir aku akan melepaskannya begitu saja? Bukankah itu membuatku tampak seperti orang bodoh? Baiklah, kita sama-sama punya Sandra sekarang. Bagaimana kalau begini? Aku akan hitung sampai 3. Kita semua melepaskan bersama-sama. Kita sudah di ujung jalan. Jangan diperpanjang. Penjahat, selesaikan saja dan pergi. Aku masih menunggu pulang untuk makan malam. Tidak. Kau hanya punya 1 Sandra. Aku punya 2. Itu tidak adil. Oh, benar, kau ada benarnya. 2 wanita. Pilih 1. Kita akan bertukar. Aku akan hitung sampai 3. Kita akan melepaskan bersamaan. Maksudmu? Aku harus memilih di antara mereka? Pilih 1. Aku pilih dia. Lin Feng, jangan. Kamu harus biarkan sepupuku hidup. Lin Feng. Karena kamu sudah memilih Meng Meng, maka kamu harus memastikan dia hidup. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menghantuimu selamanya. Sepupu. Tuan Lin, karena kamu sudah membuat pilihanmu, maka biarkan orang-orangku menghitung. Kami akan melepaskan mereka bersama. Jika kita lakukan itu, kamu tidak punya pengaruh lagi. Jika kamu tidak setuju, kerjasama kita, dia pasti akan mati. Lin Feng, jika sesuatu terjadi pada sepupuku, meskipun kamu menyelamatkanku, aku tidak akan memaafkanmu. Meng Meng, jangan keras kepala. Aku memilih jalan ini sendiri. Kamu harus hidup baik untukku. Sepupu, Meng Meng tidak berguna. Kali ini aku tidak bisa melindungimu. Saat kamu pergi ke sana, Meng Meng akan merindukanmu. Setiap festival King Ming dan hari kematian, aku akan membakar uang kertas untukmu, sepupu. Baiklah. Sudah selesai dengan kata-kata terakhirmu, lalu bisakah orang-orangku mulai menghitung? Lepaskan senjatamu, atau kami akan membunuh tanpa ampun. Komandan Lin, anggota naga hitam di perimeter telah dilenyapkan seluruhnya. Situasi terkendali. Silakan berikan perintah selanjutnya. Bawa para pengikut kecil ini dan seret mereka semua pergi. Interogasi mereka secara menyeluruh. Pastikan untuk mencabut setiap mata-mata yang ditanam naga hitam di Daxia 1 per 1. Ya, Pak. Kau bocah. Sekarang kau tahu seberapa tangguhnya aku, ya? Kau tidak apa-apa? Kupikir aku tidak akan pernah bertemu lagi denganmu. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku di sini untukmu. Ada apa? Begitulah adanya. Untungnya Komandan Lin memberitahu kami, jadi aku bisa membawa anak buahku dan tiba tepat waktu. Oh, begitu. Kau sudah merencanakan semuanya. Meng Meng, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, sepupu. Sebenarnya, ada seseorang. Itu dia. Sial, kenapa kau memukulku? Berani-beraninya kau bertanya begitu? Jika terjadi apa-apa pada sepupu hari ini, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Hei, UFO. Kau menipuku. Hei. Setelah semua kerumitan beberapa hari terakhir ini, akhirnya selesai. Apa kau yakin bahwa semuanya benar-benar berakhir? Tentu saja, pasti, 100%. Black Dragon Society yang membuat keributan besar telah berhasil menarik perhatian para atasan. Sekarang, di seluruh negeri, telah ada penindasan besar-besaran yang menyeluruh. Siapapun yang terhubung dengan Black Dragon Society atau bersedia menjadi antek mereka, setiap orang akan dicabut sampai ke akar. Bukan hanya itu. Setelah seluruh badai ini, ayahku dan aku berdiskusi.
dan kami membuat keputusan. Keputusan apa? Kami akan mendonasikan seluruh formula air kehidupan dan patennya kepada negara secara gratis. Masa iya? Kau serius? Itu bernilai ratusan miliar, hanya target kecil. Dan kau memberikannya begitu saja? Betapapun berharganya, kau tetap perlu kemampuan dan nyawa untuk melindunginya, kan? Lagi pula, begitu diberikan kepada negara, nilai yang diciptakannya jauh lebih besar daripada menyimpannya di keluarga Ye. Kau sangat mulia. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Baiklah, aku sudah bicara. Sekarang, mari kita bicarakan masalah serius lainnya. Cepat bicara, kalian berdua. Kapan itu mulai di antara kalian? Sepupu, Sudah, aku tidak buta. Dari cara kalian berdua bersembunyi-sembunyi saling melirik dan bertingkah ragu, serta aneh, aku tahu ada yang tidak beres. Aku ya, kami. Cepat cerita dan akan lebih mudah bagimu bicara. Begitulah keadaannya. Benarkah? sepupu, aku bersumpah, aku benar-benar tidak tahu, dia adalah jodoh perjodohanmu. Jika aku tahu, aku akan melompat dari mobil daripada membiarkan dia menyentuhku. Hei, kau membuatnya terdengar seperti aku sangat ingin menyentuhmu. Kaulah yang memaksakan diri padaku, kau memaksaku. Jadi, Itu dipaksakan, ya? Apa itu tatapanmu? Apa yang kau mau? Menjauhlah. Meng-meng. Lin Feng pokoknya, ia memiliki tunangan masa kecil denganmu seharusnya aku. Apa maksud tatapan itu? Bukankah kau tidak suka padaku? Itu dulu. Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa ketika seorang wanita mengatakan tidak, itu berarti ya? Tapi nasi di antara kita telah berubah menjadi popcorn. Sepupu, kamu harus adil dalam hal ini. Hah? Lin Feng, kau ingin keduanya, kan? Benar? Tapi kau bilang sebelumnya, Meng-meng di Senin, Rabu, Jumat, aku di Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu kau istirahat. Aku hanya bercanda. Oh, jadi itu bercanda, ya? Aku tidak peduli. Aku juga tidak. Tenang, tenang, tanganku, punggungku. Apa yang kalian berdua coba memutilasi aku? Tolong,